John Frusciante bukanlah seorang rockstar flamboyan yang dikelilingi oleh segala macam hura-hura dan hingar-bingar kepopuleran. Ia justru adalah antitesis dari stereotip tersebut. Ia adalah seorang introvert yang mengaku tidak nyaman dengan popularitas. Ketenaran justru membuatnya merasa terasing. Frusciante lebih suka menyendiri, tenggelam dalam dunia musik dan pemikirannya sendiri. Di ranah musikal, ia adalah seorang filsuf yang menuangkan emosi, pemikiran, dan spiritualitasnya ke dalam setiap nada yang ia mainkan. Musik baginya adalah sebuah bentuk ekspresi diri yang paling jujur. Kisah John Frusciante bermula di Queens, New York pada tahun 1970. Disinilah ia pertama kali menggenggam gitar pada usia 7 tahun. Dan sejak saat itu, dia semakin tenggelam dan kusyuk memainkan gitar, menghabiskan berjam-jam untuk berlatih dan mengeksplorasi setiap skill yang ia mainkan. Pada usia 11 tahun, Frusciante muda telah katam menguasai lagu-lagu dari gitaris idolanya, Jimi Hendrix dan Frank Zappa. Kejeniusan Zappa dan gaya Hendrix yang ekspresif dan penuh improvisasi berpengaruh sangat besar pada sisi musikal Frusciante. Bagi Frusciante, Jimi Hendrix dan Frank Zappa adalah dua orang pertama yang menunjukkannya tentang sebuah kebebasan dalam karya musik dan membuka telinganya terhadap kemungkinan-kemungkinan musik yang lebih tak terbatas. Ia terus mengeksplor dan memperluas referensi bermusiknya, sampai akhirnya ia menemukan sosok idola baru di dalam band bernama Red Hot Chili Peppers, sebuah band funk rock asal California yang energik dan liar. Ia sangat memuja band ini dan mengidolakan Hillel Slovak, gitaris Red Hot Chili Peppers saat itu. Bagi Frusciante, musik yang dimainkan RHCP saat itu adalah sebuah wujud musik yang selalu ingin ia mainkan. Ia gemar mengulik lagu-lagu mereka, memainkannya di kamar sambil menirukan gaya idolanya Hillel Slovak. Di tahun 1986, takdir membawa Frusciante ke California. Ia mulai aktif di scene musik underground Los Angeles, bergabung dengan berbagai band, mengembangkan intuisi bermusiknya, dan akhirnya bertemu dan berkenalan dengan Flea. Tahun 1988 menjadi titik balik dalam hidup seorang John Frusciante. Saat itu, idola yang ia kagumi, Hillel Slovak, meninggal dunia karena OD. Sementara itu, Red Hot Chili Peppers yang terpukul oleh kepergian Slovak langsung mengadakan audisi untuk mencari gitaris baru. Frusciante yang saat itu masih berusia 18 tahun mengumpulkan keberanian untuk mengikuti audisi tersebut. Tak disangka, Flea, basis Red Hot Chili Peppers, terkesima dengan penampilan Frusciante. Tanpa keraguan, Flea langsung memilih Frusciante sebagai sosok yang paling tepat untuk menggantikan posisi Hillel Slovak. Bagi Frusciante, bergabung dengan Red Hot Chili Peppers adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia kini berada di band yang diidolakannya sejak remaja dan bermain musik dengan musisi-musisi yang ia kagumi. Rasa gembira dan gugup bercampur menjadi satu. Namun meski begitu, ia cepat beradaptasi dengan dinamika di dalam band dan langsung memberikan kontribusi yang signifikan dalam album Mother's Milk yang rilis tahun 1989. Album ini menandai awal dari era baru Red Hot Chili Peppers dengan Frusciante sebagai gitaris yang menghidupkan musik mereka.
tahun 1991 menjadi saksi lahirnya sebuah mahakarya yang mengubah landscape musik rock dunia. Blood Sugar Sex Magik, album kelima Red Hot Chili Peppers ini mengusung energi baru yang lebih matang, melodius, dan berani. Diproduseri oleh Rick Rubin, Blood Sugar Sex Magik menampilkan perpaduan unik antara funk, rock, dan beat groovy yang sangat elegan. Nama John Frusciante menjadi yang paling disorot. Ia berkontribusi sangat besar dalam menentukan arah musikal Red Hot Chili Peppers. Ia menulis riff gitar yang ikonik serta membentuk sound khas Red Hot Chili Peppers menjadi seperti yang kita akrabi hari ini. Album ini mengantarkan Frusciante dan RHCP ke level popularitas yang berbeda. Namun, kesuksesan dan ketenaran yang didapatkan justru menyeret Frusciante dalam perang batin yang mendalam. Popularitas yang tiba-tiba membuatnya merasa tertekan dan terasing. Ia tidak nyaman dengan sorotan media dan gaya hidup rockstar yang glamor. Ia merasa telah kehilangan kontrol penuh atas dirinya sendiri dan terjebak oleh ekspektasi dan harapan orang lain. Perasaan terasing dan ketidakpuasan ini membuat Frusciante mencari pelarian dalam yang justru membuatnya semakin tenggelam dalam dunianya dan mempengaruhi hubungannya dengan personel band lainnya. Sampai akhirnya, pada puncak tur Blood Sugar Sex Magik yang berlangsung di Jepang pada tahun 1992, Frusciante tiba-tiba meninggalkan band ini. Ia merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan sebagai seorang rockstar. Keputusannya ini mengejutkan banyak orang, termasuk rekan-rekan bandnya. Hengkangnya Frusciante menandai awal dari masa kelam dalam hidupnya, sekaligus menutup babak penting dalam sejarah Red Hot Chili Peppers. Hengkangnya John Frusciante dari Red Hot Chili Peppers pada tahun 1992 menandai awal dari babak terkelam dalam hidupnya. Ia menarik diri dari sorotan publik, mengisolasi diri di rumahnya di Hollywood Hills, mengidap paranoia, dan hidup di khayalannya sendiri. Kondisinya semakin memburuk. Ia bahkan sampai berada di titik paling mengerikan di dalam hidupnya, ketika ia tidak bisa lagi membedakan mana yang khayalan dan yang nyata. Musik dan seni menjadi satu-satunya cara bagi Frusciante untuk memenuhi kebutuhan jiwanya dan menjaganya agar tetap waras. Ia terus menulis lagu dan melukis, menuangkan emosi dan pergolakan batinnya ke dalam karya-karyanya. Ia juga mulai mempelajari filsafat dan spiritualitas timur, membaca karya-karya Nietzsche, Jung, dan Wittgenstein. Pemikirannya yang dalam dan kritis memunculkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial di dalam dirinya tentang makna hidup, kesadaran, dan realitas. Dia ingin memahami bagaimana hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Ia mendalami itu demi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuatnya gelisah. Frusciante percaya bahwa di kehidupan ini ada sebuah kekuatan besar yang tidak terlihat, dan musik adalah cara Frusciante berhubung dengan kekuatan yang ia maksud itu. Dalam masa-masa menyendirinya itu, Frusciante merilis 2 album solo pada tahun 1994 dan 1997. Sebuah album yang sangat eksperimental dan benar-benar menggambarkan keadaannya saat itu. Perlahan tapi pasti, Frusciante mulai kembali membuka diri. Ia menjalani rehab dan berhasil lepas dari adiksi di tahun 1998. Ia juga mulai mempraktikkan meditasi dan yoga yang membantunya menemukan kedamaian batin dan keseimbangan hidup, memaafkan diri di masa lalu, dan berdamai menerima apapun yang akan terjadi pada dirinya. Perjalanan spiritual Frusciante membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, kehidupan,
dan alam semesta. Ia menemukan makna hidup yang selama ini ia cari, bukan dalam popularitas atau materi, melainkan dalam kesederhanaan, penuh syukur dan cinta. So it doesn't sound like Jimi Hendrix, but in essence it's not that far from. Setelah melewati masa kelam dan perjalanan spiritual yang panjang, ia menemukan kembali semangat hidupnya. Di saat yang sama, Red Hot Chili Peppers pun tengah berjuang mencari jati diri mereka. Pasca hengkangnya Frusciante, Red Hot Chili Peppers mencoba beberapa gitaris baru. Namun tak ada yang benar-benar mampu mengisi kekosongan yang ia tinggalkan. Dave Navarro, gitaris yang bergabung di album One Hot Minute di tahun 1995, memiliki gaya bermain yang berbeda dan tidak sepenuhnya menyatu dengan musik Red Hot Chili Peppers. Di sore hari yang cerah pada tahun 1998, Anthony Kiedis, vokalis Red Hot Chili Peppers, mengunjungi Frusciante yang saat itu sedang dalam masa pemulihan. Melihat kondisi Frusciante yang jauh lebih baik, Kiedis mengajaknya untuk kembali bergabung dengan band. Frusciante yang merasa sangat senang mendengar itu, menerima ajakan itu dengan tangan terbuka. Album pertama yang mereka garap bersama setelah reuni adalah Californication di tahun 1999. Kemudian disusul dengan By the Way di tahun 2002 dan Stadium Arcadium di tahun 2006. Berkat kontribusi Frusciante di 3 album ini, Red Hot Chili Peppers kembali melaju di jalur yang tepat. Sampai akhirnya, di tahun 2009, kabar mengejutkan kembali muncul. Untuk yang kesekian kalinya, John Frusciante keluar dari Red Hot Chili Peppers, meninggalkan band ini lagi setelah membuat 3 karya album yang sangat menakjubkan. Posisinya kemudian digantikan oleh Josh Klinghoffer, seorang multi-instrumentalis yang diminta secara langsung oleh Frusciante untuk menggantikan posisinya. Pasca keluarnya Frusciante, RHCP terus berjalan dan tetap aktif merilis album dan melangsungkan tur. Sementara Frusciante kembali menepi dari seluk-beluk panggung dan bekerja sebagai seorang konseptor dan produser. Hingga akhirnya, setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 2019, terjadi sebuah momen yang sangat sentimental antara Free dan Frusciante. Saat itu, setelah bertahun-tahun tidak berbincang penuh keakraban, mereka berdua akhirnya memutuskan bertemu kembali untuk membicarakan sebuah konser reuni. Di sela-sela perbincangan soal teknis acara tersebut, dengan mata yang berkaca-kaca, sambil menangis, Free mengatakan kepada Frusciante bahwa ia sangat rindu bermain musik bersamanya. Frusciante yang melihat ketulusan seorang Free pun mengatakan hal yang serupa, bahwa sebenarnya ia juga sangat ingin bermusik kembali bersama teman-temannya di Red Hot Chili Peppers. Momen sentimental inilah yang akhirnya membuat John Frusciante kembali menjadi gitaris Red Hot Chili Peppers. John Frusciante bukan hanya seorang musisi brilian, tetapi juga seorang pemikir yang kritis. Ia memiliki filosofi musik dan kehidupan yang unik, yang terpancar dalam setiap karya dan tindakannya. Bagi Frusciante, musik bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah bentuk ekspresi diri, jalan menuju spiritualitas, dan sebuah cerminan dari alam semesta. Frusciante percaya bahwa musik adalah bahasa universal yang melampaui batas-batas bahasa dan budaya. Musik mampu menyentuh jiwa manusia, membangkitkan emosi, dan menciptakan koneksi yang mendalam. Ia memandang proses kreatif sebagai sebuah bentuk meditasi, di mana ia menghubungkan diri dengan arus kesadaran dan membiarkan ide-ide mengalir bebas tanpa batasan. Dalam proses penciptaan karya,
Frusciante selalu menekankan pentingnya spontanitas dan improvisasi dalam bermusik. Ia percaya bahwa momen-momen magis tercipta ketika musisi berani mengambil risiko dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ia meyakini bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Filosofi musik John Frusciante adalah sebuah refleksi dari perjalanan hidupnya.